Gue jalan kan tuh jalan pelan-pelan. Dek dek dek, di belakang gue juga ada dek dek dek. Dia nengok ke arah kanan tuh, ada sosok wanita yang sedang ngintai dia sambil tersenyum, Bang. Tapi pihak basecamp memutuskan untuk menyusul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Mas Catur. Terima kasih banyak Mas Catur udah jauh-jauh datang dari Salatiga, berarti daerah Jawa Tengah ya. Tadi berangkat ke sini jam berapa dari sana? Di sana kita sekitaran jam 8 pagi, Bang. Wow, tapi di jalan tuh aman ya, nggak ada macet. Nggak ada, Bang. Macetan udah vaksin kan? Udah. Pantesan bisa ke sini. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat? Sehat. Sehat. Keluarga sehat ya? Sehat. Salam buat keluarga Mas. Nah, pada video kali ini Mas Catur pengen cerita di gunung mana nih? Di Gunung Lawu via Tambak. Nah, untuk teman-teman semua, via Tambak itu jalur baru ya, kalau nggak salah ya. Biasanya kan yang terkenal itu Ceto, nama terus apa lagi Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, tapi ada juga yang jalur baru tuh jalur Tambak. Nah, pada situ tahun berapa tuh? Gua mendaki waktu itu tahun 2020, sekitaran tanggal 12 bulan Februari. Wah, masih sedetail itu. Kalau detail gitu berarti bener-bener pengalaman yang nggak bisa dilupain nih. Bang, sedikit Bang, kasih bocoran nih ke teman-teman semua sebelum Abang bercerita mengenai hal apa, kejadian apa saat itu tuh. Jadi gua mau nyeritain tentang teman gua yang lihat sosok perempuan, dan teman gua itu dia mengalami ngedrop badannya seperti itu. Oke, dan tentunya selain itu banyak juga Bang cerita ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kenalkan, nama gue Nugi. Di sini gue mau nyeritain tentang cerita gue waktu gue mendaki Gunung Lawu via Tambak. Gue berangkat dari Salatiga, rencana sama teman-teman gue tanggal 12 Februari 2020. Kita berangkat dari Salatiga jam 11 malam menuju base camp. Perjalanan kurang lebih memakan 3 jam perjalanan. Sampainya di base camp, biasalah kita istirahat sambil ngopi, ngerokok. Setelah itu kita memutuskan untuk tidur. Di pagi harinya kita bangun, kita mengurusi maksi. Setelah maksi selesai, kita masak-masak, dan sebagiannya ada yang mandi. Jadi gantian gitu Bang. Setelah semua selesai, kita melakukan persiapan sebelum pendakian. Kita prepare ulang barang kita. Setelah itu kita berkumpul, kita briefing singkat, kita berdoa. Jam 9 kita melakukan pendakian. Dari base camp menuju ke pos 1, kita perjalanan kurang lebih 2 jam perjalanan. Di awal perjalanan kita melewati perkebunan warga. Di situ kita jalannya santai, jalan-jalan. Setelah itu kita sampai di gapuro yang bertuliskan base camp Tambak. Di situ kita foto-foto sejenak. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. 5 menit berjalan, kita sudah memasuki hutan yang vegetasinya lumayan sudah rapat dengan. Karena treknya yang lumayan terjal, lumayan. Teman gua yang bernama Kesa ini dia keberatan Bang membawa carrier-nya. Jadi akhirnya carrier Kesa itu dibawakan oleh teman gua yang bernama Aswin. Dibawain. Setelah itu singkat cerita kita sampai di pos 1. Di pos 1 kita istirahat sebentar, rokok sebatang, kita lanjutin perjalanan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju ke pos 2 tersebut belum terjadi apa-apa nih Bang. Aman tuh ya semua ya. Pada waktu itu kurang lebih menunjukkan pukul 12:30 siang. Oh, udah siang.
Di situ kita istirahat sambil sholat. Setelah semua selesai, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 3. Di tengah perjalanan tersebut, teman gue yang bernama Agustina, perempuan itu bang, dia melihat sosok nenek-nenek yang sedang berjalan di tengah jalur yang akan kita lalui bang. Jadi jalurnya nanjak, setelah itu belok ke kanan. Nenek-nenek itu jalan dari arah kiri. Dia jalan, si Agustina cuma memperhatiin rambut dan baju yang dikenakan oleh nenek tersebut. Nenek tersebut memakai kebaya, rambutnya putih. Waktu itu dia nggak terlalu memikirin, mungkin dia mikir warga lokal yang sedang mencari kayu. Biasalah. Oh iya. Warga lokal mencari kayu di gunung. Buat masak di rumah ya. Setelah itu kita melewati jalur yang nanjak itu. Pertama Adit, diikuti oleh Kesa, Aswin, Eko, dan waktu Agustina ngelewatin jalur tersebut, dia ngerasa badannya tiba-tiba merinding. Dalam hatinya dia berdoa sebisa mungkin. Akhirnya dia tidak kuat, dia duduk. Di situ dia nangis bang. Dia nangis. Gua yang di belakangnya nginstruksiin buat Adit berhenti karena Adit yang di depan. Adit mandek sih. Gua menanyakan ke adanya Agustina, "Kowe ngopo?" Setelah itu Agustina cuma diam bang. Selang berapa detik, akhirnya dia ngomong, ditulungi. Pas SMP piye to? Jadi dia bicara seperti itu karena waktu SMP Adit dan Agustina itu satu SMP. Dan waktu SMP itu Agustina sering mengalami kerasukan. Dia sering mengalami kerasukan. Adit yang paham tentang hal tersebut, dia turun dari atas, dia turun ke arah Agustina. Di situ dia baca-baca doa ke arah Agustina sambil menunjuk ke arah dia baca-baca. Selang berapa menit, akhirnya Agustina sadar. Dia berdiri, dia ngelapin air matanya. Setelah itu kita berdiskusi, orang berenam itu kita memutuskan untuk melanjutkan pendakian karena yang lainnya ingin mencapai puncak gitu kan. Selang berapa menit, kita sampai di pos 3. Di pos 3 waktu itu kurang lebih sudah menunjukkan waktu asar kan. Oh, di sore ya? Sore kita masak di situ, sebagian ada yang sholat. Setelah itu kita makan bareng-bareng, istirahat sejenak, rokok 1 batang. Setelah itu kita ngelanjutin perjalanan lagi menuju ke pos 4. Waktu perjalanan menuju pos 4 nih, kita berhenti di pos mata air kan. Di situ kita berhenti karena di bawah itu sudah kedengaran suara adzan. Di mata air itu masih kedengaran. Iya. Kita di situ berhenti. Waktu itu kita mutusin sholat maghrib. Kita siapin. Si teman gua Agustina ini, dia kebelet pipis, kebelet buang air kecil lah. Iya. Dia ngajak Kesa untuk buang air kecil. Dia nyari tempat nih. Jadi ini tempatnya pos mata air itu. Itu tuh di situ ada galon. Tong. Tandon gitu ya. Iya. Tandon gitu, ada pipa. Dia nyari tempat tuh bang. Dia jalan ke belakang tandon tersebut. Dia naik. Di situ tuh dia ngelihat ada sebuah bangunan batu bata. Ternyata dia fokusnya ke perempuan. Ada sosok perempuan yang lagi berdiri di situ. Akhirnya dia terkejut, dia nyebut dalam hatinya, astagfirullah. Akhirnya dia mengajak Kesa untuk turun, kembali ke rombongan. Wes, ayo medun we. Dia ngajak, itu dia tergesa-gesa dari atas. Kita yang mau sholat, kita terkejut. Tapi ngopo? Wes rapopo. Kita sholat, yang 4 lakinya, yang perempuan, Kesa dan Agustina itu di belakang kita. Dia nungguin. Jadi pada waktu itu si Kesa, dia pandangannya mengarah kepada satu pohon bang. Dia senterin. Setelah dia sampai pucukan pohon, iya. Dia ngelihat sosok yang tadi dilihat oleh Agustina. Langsung dia kaget, dia palingkan muka ke Agustina juga. Agustina mencoba menenangkan Kesa itu. Wes rapopo, rasa digagas. Singkat cerita, kita selesai sholat. Setelah itu kita masih nggak mikirin, Kesa dan Agustina itu udah nggak mikirin yang tadi dia lihat.
Kita prepare orang bareng kita masukin lagi, kita ngisi air di pos mata air tersebut. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Karena jalannya yang cukup terjal itu kita sedikit lama lah Bang, sedikit lama jalannya akan nambah perempuan. Kita jalan. Si Adit tiba-tiba dia ngomong ke belakang, instruksiin dari depan ke belakang. Ono pohon tumbang ki, piye? Ya mau gimana lagi lah. Saya dari belakang, yo wis ra apa-apa, di menek wae. Setelah itu kita menek, kita manjat naik ya, naik. Kita lemparin dulu tas kita. Pertama Adit, setelah itu diikuti Kesa, Aswin, Eko, Agustina, lalu saya. Setelah menaiki pohon tersebut, itu kan menguras tenaga ya Bang ya? Iya, betul. Kita break dulu di situ. Tiba-tiba badannya Kesa itu kayak ngedrop Bang. Dia kedinginan, tangan dan kakinya mati rasa. Kita di situ langsung bergegas, ngambil SB kita yang ada di tas, kita keluarin, kita selimutin lah dia. Kita selimutin semua, kita angetin. Setelah itu saya memutuskan untuk mendirikan tenda darurat Bang. Gua nyari tempat camp buat diriin tenda darurat. Gua ngajak Eko, ayo kok, dia mau gawe, gue gon. Setelah itu gua lari itu gua bawa tas carry gua lari sama Eko. Sekitaran 10 menit gua sampai di pos 4. Di pos 4 itu ada satu tenda, 2 tenda kurang lebih. Nah, gua gak inget, 2 tenda lah. Di situ dia sedang ada orang yang camp di situ. Setelah itu gua dirikan tenda. Tenda udah jadi, gua turun lagi nih sama Eko. Gua turun, gue lari dari atas ke bawah. Di situ gua ngerasa turun tuh cepet banget Bang. Gara-gara emergency lah. Iya. Setelah kita sampai, gua mutusin buat kita gotong Kesa. Kita gotong dengan cara keluarin terpal tenda. Kita keluarin terpal tenda, kita gelar, kita angkat Kesa ke dalam ke tengah situ. Setelah itu kita angkat. Kita ngangkat berempat, yang laki-laki itu Bang. Saya rasanya pada waktu itu berat badannya Kesa itu nambah Bang. Jadi berat, padahal badannya Kesa itu gak gede Bang. Kecil lah. Sekitar 45 kilo. Ya itu kalau digotong berempat mah enteng dong seharusnya ya. Iya. Itu ngangkat berempat kita keberatan, mungkin karena gua mikirnya mungkin karena faktor kelelahan lah. Akhirnya gua minta Aswin dan Agustina naik ke atas meminta bantuan yang ada di atas. Bergegaslah Agustina dan Aswin itu naik ke pos 4 itu. Dia bergegas. Setelah itu dia minta bantuan, Mas tulungi Mas, koncoku ono sing kena gejala hipo. Seperti itu. Setelah itu mas yang ada di pos 4 itu bantuin. Yang turun itu berdua Bang. Berdua, jadi kita akhirnya angkat berenam. Kita ngangkat itu agak lama. Karena faktor treknya yang lumayan terjal, kiri kanan sempit. Sekitaran 20 menitan lah Bang, kita sampai di pos 4. Kita langsung masukin Kesa ke dalam tenda, kita angetin. Gua nyuruh Agustina gantiin bajunya dia. Kita masak air hangat buat ngangetin Kesa tersebut. Berselang 30 menit, Kesa itu bisa istirahat tidur. Dia tertidur. Kita udah ayam lah. Kita langsung mendirikan tenda yang satunya lagi buat kita tidur. Di situ gua dirikan tenda. Jadi gua berempat tidurnya. Paginya kita bangun jam 5 pagi. Bangun jam 5 pagi. Kita masak-masak karena lapar banget. Kita masak. Di situ kita diskusi Bang. Diskusi tentang mau melakukan submit atau tidak. Jadi di diskusi itu mendapat keputusan bahwa yang submit berempat. Jadi yang submit Adit, Eko, Agustina dan gua. Kita melakukan submit jam 7 pagi. Kita berangkat jalan menuju ke pos 5, kurang lebih makan waktu 2 jam. Karena jalurnya waktu itu tambah kan, itu jalur baru. Lumayan vegetasinya udah rapat banget, masih rapat ya. Kita sampai di pos 5, kita istirahat sebentar di situ, kita foto-foto.
Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Cemoro Kandang. Jadi Tambak sama Cemoro Kandang itu papasan gitu Bang. Oh, ketemu. Oh, alah. Ketemu dari kita jalan-jalan menuju ke pos 5 Cemoro Kandang itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Di situ langsung kita ngikutin jalur menuju Boyem. Kita ke Boyem sekitaran jam 2 lah. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang kita sampai di Boyem. Pada waktu itu kita di Boyem makan-makan lah Bang. Kita pesen makanan. Pecel. Iya pasti itu pecel Boyem tuh. Tiba-tiba di luar itu hujan Bang. Di luar hujan. Untungnya Agustina membawa mantel karena waktu sebelum submit itu gua nyuruh dia bawa mantel, jaga-jaga lah. Kita berempat itu diskusi. Piye iki, meh lanjut ke apa ora iki? Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari Boyem menuju puncak sekitaran 1 jam. Kita 1 jam perjalanan. Di puncak kita cuma 4 menit lah paling. Oh. Sampai di puncak karena itu hujan Bang. Iya. Di puncak kita 4 menit. Kita lihat sekeliling. Setelah itu kita turun. Di perjalanan turun itu yang Agustina itu kakinya tiba-tiba sakit Bang. Oh. Dia terkilir lah. Kita berempat mutusin buat Agustina gua gendong nih dari pos 5 Cemoro Kandang. Gua gendong tapi break lah. Turun sampai singkat cerita sampai di pos 5 Tambak itu. Gua letakin Agustina di belakang gua. Gua duduk di depan. Eko dan Ade berdiri di depan gua. Gak tau kenapa Agustina kan kelelahan. Dia merem-merem. Tapi waktu merem-merem itu dia merasa kalau dari samping itu ada sosok yang sedang ngintai dia. Dia nengok ke arah kanan tuh ada sosok wanita yang sedang ngintai dia sambil tersenyum Bang. Sontak Agustina kaget. Dia astagfirullahaladzim sambil lari tuh dia. Dia loncat dari belakang gua. Gendong, dia loncat, lari itu udah nggak mikir kakinya sakit apa. Dia loncat turun. Gua sontak dia juga ngejar dia Bang. Iya. Gua ngejar Eko dan Adi di belakang gua sekitaran 10 menit lah dia lari terus. Waktu itu sudah menunjukkan jam 6 sore. Jadi maghrib. Maghrib lah ya. Maghrib. Di situ akhirnya Agustina berhenti, dia duduk. Kita menyusul dari atas, kita buat lingkaran. Di situ kita berdoa terus. Kita nggak menanyakan apa yang terjadi di Agustina karena kita udah tahu lah. Kita udah tahu kalau Agustina emang sering terjadi begituan lah. Kita lanjut perjalanan. Di situ waktu kita turun kan itu udah maghrib, kita ngeluarin headlamp kita. Kita keluarin headlamp kita, jalannya pelan-pelan gitu. Karena Agustina kakinya tambah sakit tuh Bang. Tambah sakit, padahal dia abis lari kan ya? Iya. Eko yang di depannya Agustina itu menuntun jalannya, dituntun. Gua dari belakang jagain dia. Waktu gua jalan di belakangnya itu kan itu gelap banget. Vegetasinya udah tertutup, jadi bulan nggak nyinarin. Iya, nggak nembus itu ya. Nembus. Gua ngerasa kalau di belakang gua tuh ada yang ngikutin Bang. Gua jalan kan tuh jalan pelan-pelan. Dek 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 di belakang gua juga ada dek dek dek. Setelah itu gua baca-baca doa sekitaran 1 jam, akhirnya kita sampai di pos 4. Sampai di sana kita bersih-bersih lah, bersih-bersih badan. Setelah itu Aswin yang tadi nemenin Kesa, dia gabung lah ke gua. Gua jalan kan tuh jalan pelan-pelan. Dek 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 di belakang gua juga ada dek dek dek. Ke tendanya Kesa lagi. Tiba-tiba Aswin cerita Bang. Waktu gua submit itu, Aswin juga mengalami sebuah kejanggalan. Aswin kita tinggal karena kita ngelihat keadaannya Kesa waktu itu udah membaik. Kita mutusin untuk submit itu nemenin Agustina untuk sampai di puncak. Aswin dan Kesa itu ngerasa sepi Bang. Di tenda sepi banget. Jam 12:30 di tenda sebelah udah turun. Jadi di tenda dia cuma berdua. Di situ tiba-tiba hujan. Berdua masuk ke tenda.
Tiba-tiba si Kesa tuh badannya ngedrop lagi bang. Ngedrop lagi, dia pingsan. Aswin di situ cuma bisa nangis bang, nangis sambil baca-baca ayat suci Al-Quran. Dia nangis, Kis, tangio Kis, seperti itu. Setelah itu, selang waktu 30 menitan, akhirnya Kesa bangun. Setelah itu dia pingsan lagi bang. Pingsan lagi sekitaran 20 menit dia bangun. Udah dibikinin air minum sama Aswin tuh. Air hangat lah buat ngangetin badannya Kesa. Tiba-tiba Kesa ngerasa perutnya sakit. Dia ingin buang air besar. Jam 3, jam setengah 4-an lah. Jam setengah 4 dia ingin buang air besar. Dia nyari tempat tuh. Di situ waktu itu hujannya reda di jam 3-an. Si Kesa nyari tempat untuk BAB itu. Jadi Aswin di tenda, Kesa jalan nih bang. Jalan masuk ke semak-semak nyari tempat. Tapi waktu dia buang air besar itu, Aswin masih melihat lah, masih lihat kepalanya. Jadi jangan jauh-jauh gitu. Jangan jauh-jauh. Di situ ada burung jalak datengin Aswin. Dia mainin lah, dia deketin, dia singsotin lah, dia cetikin gini. Gak hilang-hilang tuh bang, burung jalaknya gak pergi-pergi. Padahal udah didekatin, di video juga tuh bang. Di videoin, dideketin seperti itu. Setelah Kesa selesai BAB, dia kembali, burung jalaknya terbang. Pergi gitu ya. Pergi. Setelah itu Kesa masuk tenda, tiba-tiba badannya ngedrop lagi bang. Setelah itu Aswin yang bingung, dia berdoa-doa sambil ngangetin badannya, ngelus-ngelus kakinya gitu. Akhirnya jam setengah 5-an ada pendaki dari bawah nih. Dia seneng, dia lari keluar sambil nangis itu bang. Sambil lari dia nangis, tulungi mas tulungi. Jadi pendaki itu bawa HT. Bawa HT buat ngabarin yang di bawah. Dia minta tolong ke pendaki itu, mas tulungi kabari base camp. Kabari pihak base camp. Akhirnya pihak base camp menyarankan memberi pertolongan pertama. Setelah itu badannya Kesa membaik. Tapi pihak base camp memutuskan untuk menyusul kita. Saya yang dari atas itu turun itu kan ada 2 cerita. Yang di tenda pos 4 itu kita turun dari submit itu. Di situ kita istirahat. Jam setengah 2-an pihak base camp sampai di pos 4. Di situ pihak base camp menanyakan, "Piye wis apik apa durung?" "Wis aman Mas, aman." Kita menjawab seperti itu. Setelah itu kita memutuskan untuk tidur. Kita tidur nih. Kita tidur jam setengah 3-an. Adit dan Eko itu dengar suara dari luar tenda. Seperti dari luar tenda seperti itu. Eko dan Aswin kebangun. Eko dan Adit kebangun bang. Dia kebangun, pandang-pandangan nih berdua. Eko, Piopo. Setelah itu macam-macam edit. Dia baca-baca. Setelah itu suaranya hilang. Ganti suaranya ke tempat tendanya Agustina dan Kesa. Jam 3 sekitaran jam segitu, Agustina dan Kesa diganggu juga dari luar. Tapi dia taunya itu suara ngorok. Setelah kita cerita di bawah, kita sinkron cerita, ternyata sama emang. Sama. Suaranya sama. Nggak ada yang ngorok. Setelah itu dia bangun berdua itu, Kesa dan Agustina bangun, dia kebangun, dia lihat pandang-pandangan, wis turu istirahat. Gara-gara Agustina juga kecapean, kakinya sakit. Setelah itu dia memutuskan untuk tidur, bisa nih dia tidur. Singkat cerita, paginya kita bangun jam 6:30. Aku bangun, kita udah dibuatin makan sama tim ranger, tim SAR dari base campnya tambak itu. ya. Setelah itu dia makan lah, diutamakin Kesa dulu, Kesa yang makan. Setelah itu kita nyusul, kita makan. Setelah itu kita beres-beres semua perlengkapan kita, tenda kita rubuhin,
kita masukin ke dalam tas. Pulang nih, kita turun bareng-bareng tuh jalannya bang, turun menuju di pohon yang ambruk itu. Jadi kita nungguin tim SAR-nya itu motongin ya, motongin biar gampang lewat. ya. Kita nungguin tim SAR motong itu. Nggak cerita, kita sampai di base camp, akhirnya kita selamat lah, turun itu nggak ada gangguan apapun. Kita sampai di base camp, kita cerita lah tentang apa yang jadi di atas tadi. Udah, setelah itu kita pulang. Itu sih cerita dari gua waktu gua mendaki Gunung Lawu via Tambak tersebut. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Mas Catur atau Mas Nugi ya. Ya. Ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur tambak di tahun 2020. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin gue tanyain nih Bang. Ya. Terkait yang pertama itu adalah sosok, maaf ya, bukannya kita sambat atau apapun, tapi sosok dari nenek-nenek itu. Nah, itu kan yang melihat si siapa? Agustina dulu ya. Ya. Nah, ternyata si nenek-nenek ini pakainya itu seperti Pakai kebaya. kebaya, berarti seakan-akan kayak zaman dulu. Iya, tapi kan biasalah orang tua di pedesaan. Iya. desa itu. Pasti masih pakai itu. Ya, dia mikirnya seperti itu. Orang tua ngambil kayu di gunung. Dan masih banyak ya orang-orang tua di sana itu di umur 80 tahun tuh masih bisa naik gunung untuk mencari kayu ya. Karena memang aktivitas dia emang dari dulu emang seperti itu. Jadi kuat dan lebih panjang umur. Dan yang kedua adalah yang kesurupan nih Mas. Kesurupan itu dia. Nah, itu kan teman SMP siapa tuh, lupa namanya. Nah, Adit itu kan paling depan ya. Iya. Ketika temannya si Kesha ya, Kesha itu Agustina yang kesurupan, dia kan Mas Catur yang nin ya. Iya. Turun dulu Dit, instruksi. Turun. Dan ternyata emang Adit emang bisa. Bukan bang, jadi gua nginstruksiin adik gua berhenti. Oh, buat berhenti ya. Agustina selang berapa waktu itu dia ngomong, Dit, tapi nangis itu bang. Dit, tolong Dit, pas SMP itu. Jadi Adit langsung tahu, dia turun, dia baca doa itu. Menurut Mas Catur nih atau menurut si Mas Adit, nanti mungkin bisa ada waktu undang aja kali ya. Iya. Nah, itu kesurupan apa Mas? Tahu gak? Nenek-nenek gitu kan. Itu kan setelah ngelihat itu ya. lihat itu dia ngerasa tiba-tiba badannya merinding. Oh iya. Lehernya kayak Panas. dia ngerasa sebelum dia kan sering kesurupan nih bang. Itu kalau mau kesurupan tuh seperti itu. Oh, tanda-tandanya. Dia tanda-tandanya dia ngempet tuh dari bawah tuh, ngempet jalan pelan-pelan. Akhirnya dia tidak kuat, dia duduk, dia nangis. Nah itu gua instruksin itu. Oh, jadi memang ya mungkin ya sosok nenek-nenek itu kita juga nggak tahu Mas ya. Dan yang kedua adalah ketika sampai di pos 3 ya, ada tandon air ya. Pos 3 ke pos 4. Pos 4 ya. Itu kan ada yang si Agustina ya, buang air kecil ya. Iya. Itu kan temennya sama si Kesha. Iya. Dan dia kan ngeliat seperti batu bata Bangunan. ya. Tapi emang itu ada Mas? Ada bangunan. Ada bangunan, soalnya kan saya belum pernah ya, belum pernah ke naik Gunung Lawu melalui jalur tambak tuh. Tapi emang situ ada bangunan. Itu kan ada mata air, dia naik tuh, dia ke jalur, dia naik ke belakang, di situ ada bangunan. Bangunan seperti shelter kah? Bangunan ya, seperti Shelter. Oh, jadi di belakang tandon dan ke atas lagi itu untuk mencari spot tadi ya, pipis itu ya. Dan ketika lagi kencing itu kan ngelihat perempuan tuh. Iya. Perempuannya apakah itu Miss Kunti atau bukan? Kuntilanak. Untungnya waktu itu kuntilanaknya membelakangi Agustina itu. Berarti ngeliat belakangnya aja ya? Belakangnya, jadi berdiri depan di sebelah bangunan tersebut. Oh, kirain saya itu perempuan yang dimaksud itu adalah nenek-nenek. Bukan. Ternyata perempuannya beda lagi. Oh, dan mungkin yang menimbulkan hal itu sampai di rescue ya oleh tim SAR itu mungkin karena itu kali. Apa masih nenek-nenek itu? Diikutin sama Kunti itu bang. Kunti itu, berarti nenek itu cuma mau masuk ke tubuh Kesha, terus yang diikutin tuh si Kunti ini. Iya. Emang terus. Kunti ini. Di mata air itu kan Kesha juga ngelihat di pohon itu. Si Kunti itu lagi ngintai kita yang lagi sholat. Iya.
Jadi Putih itu ngeliatin kita yang lagi sholat. Setelah itu Kesa dan Agustina malingkan muka nih. Oh. Malingkan muka. Ya berdua saling menguatkan lah. Seperti itu. Sama yang di pos 5 itu. Iya. Pos 5 berarti yang mungkin ya lah nenek-nenek itu memang legenda situ gitu kan, kita juga nggak akan tahu, tapi memang kebanyakan dari nenek kakek emang dulunya itu mempunyai histori ya di situ ya. Kecuali kalau miskun itu emang semua tempat ada dia gitu ya, itu sosok-sosok jahil itu. Kalau nggak ngikutin gendongin itu pasti itu. Oke Mas, sebelum ditutup nih Mas videonya, punya pesan nggak sih Mas, atau mengingatkan untuk para pendaki yang suka naik gunung nih Mas? Persiapan diri lah. Waktu sebelum mendaki gunung kita siapin diri kita, siapin mental sebelum pendakian tersebut. Fisik paling fisik penting itu Pak. Jadi harus siap fisik, siap mental. Dan itu bener teman-teman semua ya, mental, fisik, perlengkapan itu Mas ya. Dan juga pengetahuan, itu 4 elemen ini harus kita kuasain sebelum akhirnya kita terjun bebas ke alam bebas. Jangan sampai teman-teman semua mau naik gunung, entah itu rafting, entah itu caving, pokoknya ke alam bebas, itu mempunyai resiko yang sangat besar. Dan resiko itu nggak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Catur atau Bang Nugi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendakian ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Oke, sekali lagi Mas, terima kasih banget jauh-jauh dari Salatiga datang ke daerah Jakarta untuk berbagi cerita tentunya Mas ya. Dan juga nggak berbagi cerita aja, tapi menjalin silaturahmi. Itu penting Mas ya, paling penting. Dan mau pulang ke Salatiga lagi kapan rencana? Besok sih kan. Besok, berarti bermalam dulu di sini ya. Dulu di sini. Mantap. Dan mungkin misalkan ada waktu sih Kesya, Mas Adit, mungkin bisa aja ke sini ya Mas ya. Versi beliau ya. Oke. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Mas. Sip, bongkos.